Maaf, saya di Dewa pun judul lagu tidak tahu. Itu cuman bayarannya berapa? Saya tahu itu. Terus termahal ini nunggu kuat mah. Basis termahal. Harus. Itu saya sebetulnya nggak keluar. Sebetulnya saya membantu Dewa 19 di tahun 2001. Ditawarin tur sama manajernya. Kang Yuko memutuskan untuk keluar dari The Groove, jadi additional Dewa itu. Tapi memang benar banyak pekerjaan di Dewa itu. Di Dewa itu turnya nggak pernah berhenti. Di luar tur itu ada event yang reguler biasa, anak-anak fancy yang kayak gitu. Saya berpikir waktu itu kalau saya sampai ditarik sama Sting, jadi krunya Sting ke Eropa, ya maaf aja. Jadi Dani dan Andra waktu itu sudah membolehkan saya untuk cabut dari Dewa. Ternyata mereka malas latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan kreasi. Balik lagi, ketemu lagi bareng saya Mr. Dik di acara Pura-Pura Podcast. Tapi Pura-Pura Podcast ini jalan-jalan. Pura-Pura Podcast #jalan-jalan. Nah, dimana saya sekarang ini, mungkin kawan kreasi nyangkanya udah ini di kafe di mana. Betul, ini di kafe. Dan ternyata kawan kreasi ini adalah musisi, disebut basis, yang saya tahu sih basis termahal di Indonesia. Basis termahal di Indonesia. Teman saya udah lama dan susah. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol, katanya rumahnya di gunung, di pedesaan. Di manakah itu? Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan siapa? Yuke Sampurna, The Michael Jackson. Gila. Ku aing tengeng gila. Jadi kawan kreasi, ini saya berada di Jalan Anggrek, namanya Butik Cafe. Butik Cafe. Jalan Anggrek nomor 29. Jadi kalau misalnya kawan kreasi ada di Bandung, kalau kalian yang ada di Bandung nih, kalau mau jalan-jalan, mudah-mudahan Kang Yuke pun ada di sini. Kalian bisa datang lah, ngopi-ngopi, karena tadi saya makan sop iga luar biasa. Well done sop iga. Well done luar biasa. Ini kebetulan tadi saya lagi pengen ngopi-ngopi di sini, ternyata ini teh punyanya Kang Yu. Ya. Jadi kebetulan beliau lagi ada. Tadi saya lihat lagi main-main biliar. Sini gitu. Berhubung peralatannya dibawa, yuk kita ngobrol-ngobrol dulu. Karena kalau sengaja kawan kreasi ini susah banget. Kenapa susah? Bukan sibuk, karena pandeminya, Kang. Karena pandemi dan tinggal di Leuweung. Karena tinggal di Leuweungnya yang susah teh. Bukan Ahmad Dhani aja susah ketemu saya. Harus ada job dulu baru ketemu sama saya. Harus ada job dulu baru ketemu. Nah, itu kawan kreasi. Kang Yuke apa kabar? Sehat, Kang Diki. Kita teh ketemu teh berapa tahun yang lalu ya? 2014. Ya, 2014. Saya ketemu Kang Dik itu lagi masih pakai topi Cowboy. Dengan style rock and roll. Main bass. Main bass. Iya. Dan itu 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 tahun kan? Jangankan Kang Dik. Ahmad Dhani, Ari Lasso, Once ketemu saya aja susah. Harus ada jadwal dulu. Begitu ada jadwal, cering berangkat. Cocok sebagai basis termahal. Kawan kasih ini. Begitu. Nah, Kang, jadi biasa kan kalau saya kemarin kan saya habis datang ke rumah Kang Sprito, Dani Sprit. Itu betulan SMP saya, SMP 7. Terus tahu manehanana jadi RW kemarin. Jadi RW dia. Maksudnya jadi RW di Sukasenang apa? Murah Raja deh.
Oh, saya nggak tahu. Nggak tahu. Sempat jadi RW. Nah terus dia dengan Java Jeffnya punya kafe, yaitu yang akhirnya pergilah si kafe itu dari Sukasenang pindah ke Jalan Cigadung. Gitu. Tahu. Rame itu dongeng. Tapi Kang Dani mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sekarang mah yang penting mah Kang Yuke ini mah Mantap. ini luar biasa tempatnya mah asli. Luar biasa kawan kreasi. Ingat ya, Jalan Anggrek nomor 29. 29. Butik Cafe namanya. Di situ juga sore-sore suka ada live music. Live music dari mulai jam 5 sampai jam 9. Mulai jam 9. Anak Bandung, kayaknya Bandung. Pokoknya yang suka berkreasinya. Kebetulan kawan kreasi ini punya kreasi. Silahkan bisa datang ke kafe butik ini. Iya. Lumayan lah, kecil tapi lezat. Lejat atuh. Ini mah nggak kecil juga tuh Kang. Ini mah luar biasa. Saya teh gini Kang, pengen ngomong-ngomong kayak kemarin teh musisi-musisi Bandung tuh masih banyak gitu loh yang pengen saya ajakin ngobrol teh. Termasuk alhamdulillah nih bisa ketemu sama Kang Yuke di sini untuk menginformasikan Kang, atau bahkan mungkin mengedukasi bagi adik-adik kita yang sedang band-bandan nih gitu kan. Pengen tahu, bukannya Kang Yuke itu teh kan dulunya The Groove katanya. Terus pengen Kang kalau ketemu sama Kang Yuke, Kang Herman ada permintaan ya? Ada. Kang Yuke dong, karena mereka tahu kita di Bandung dan Kang Yuke orang Bandung gitu kan, tahunya kan? Padahal bukan orang Bandung Kawan Kreasi, dia orang Garut. Bapak saya asli Garut. Saya lahir di Bandung, jadi saya keturunan Garut asli. Garut asli, makanya punya selain ada kafe butik ini juga beliau mempunyai Sate Dombrut. Sate Dombrut Domba Garut. Garut. Yang kalau di Bandung tepatnya di Jalan Buah Batu. Dan Bapak itu satu di Cipaganti, satu yang next akan datang di Jalan Ampera, Kemang. Kamu bisa banyak uang itu gara-gara bareng sama Dewa apa gimana? Tapi sebentar dulu. Nah, sekarang saya pengen cerita ini, Kang. Dari awalnya dulu di The Groove itu teh tahun berapa itu? Nah, perjalanan dari The Groove-nya dulu, Kang. Ya. 91 saya bikin band namanya Odyssey. Itu saya masih nonton Andi Rif hari Jumat di Ohara Tavern. namanya band Rip. Namanya band Rip. Itu heboh happening. Java Jive sudah rekaman, sudah ke Jakarta ke Hard Rock Cafe. Saya masih Odyssey, saya ngeliat Andi Rip bawain lagu-lagu yang agak-agak jarang nih, kayak main 80-an YouTube, beberapa lagu ya new wave gitulah, bagus juga alternatif. Dari situ saya berpikir Odyssey kan dulu mainnya top 40 sama seperti band-band lama di Bandung yang sekarang masih eksis, Wahdah, KSP, ada Mixline. Nah, saya waktu itu Odyssey, tapi berpikir saya lomba aliran lah, main lagu Acid Jazz. Si Odyssey itu. Seiring dengan waktu perubahan anggota, ada beberapa teman saya yang punya duit, punya band tapi males latihan, saya keluarin aja itu. Yang Dian, sahabat saya, pemain keyboardnya Odyssey, saya keluarin. Ada Irwan yang dulu pernah bikin label di Jakarta. Sekarang itu saya keluarin, akhirnya saya bikin grup yang solid, bawain lagu-lagu acid jazz dan funk. Lahirlah The Groove tahun 94. Oh, itu The Groove tuh gara-gara perpindahan dari Odyssey. Betul. Karena pengen new wave gitu New ya. wave. Jadi bukan new wave, jadi ada genre musik baru lah. Kalau dulu mah top 40, klasik rock. Kok nggak ada acid jazz, nggak ada funk. Akhirnya saya masuk ini. Oh, berarti yang bikin The Groove itu Kang Yuke? Sebetulnya yes. Kok sebetulnya yes? Apa ya? Ada orang di balik saya yang musisi juga, cuman dia hanya sebagai strategi. Oke. Ada namanya Adi Domba, dia orang Garut juga. Mending bikin band ini. Dan salah satunya pencetus harus bawa lagu acid jazz itu Kang Erwin Bragi. Aduh, Erwin Bragi, Si gitaris. Gundil. Gitaris kondang. Yoi, gitaris jazz termahal lah. Ya. Nah, dia yang inspire. Akhirnya saya bawa Rika, saya bawa Deta dulu bandnya Four Brothers.
Terus saya bawa Rejos, Fortissimo, ada Ali, ada Tanto. Nah itu saya bawa semua. Akhirnya jadi The Groove. Ini jadi The Groove di tahun Jadi saya 94. merekrut, termasuk Reza dulu bandnya itu Midway. Pemain drumnya Kemot. Aduh. Nah, Maaf, ini saya dia. istirahat dulu, minum dulu nih. Oke. Teh, kenapa itu mah agak beda ya? Ini mah lain atuh Kang. Cuma lain itu. Ini minuman kesehatan fermentasi buah naga. Mereknya Pandawali, Pak. Mereknya Pandawali, Pandawali, Mak. fermentasi buah naga. Buah naga. Maksudnya di sini dijual di butik ini atau Saya belum berani jual di butik, tapi saya buy order. jadi ini Karena Kang Yuke produksi ini. Saya produksi ini. Sedikit banyak buat anak-anak muda yang seneng sejenis wine, Oh, Minuman oke, enak. Oke. ya. Tapi ini sehat. kayaknya saya perlu nyoba nih. Tapi sebelumnya nih, nah diterusin dulu. Yang mana? Yang tadi, yang The Groove itu 94. Nah, intinya begitu 94 berubahlah namanya dari The Groove, kita main kafe sekitar 7 tahun lah. 7 tahun saya ketemu Andi Rip hari Jumat, saya main hari Selasa. Hari Selasa, alhamdulillah dari hari Selasa naik ke hari Rabu sepi, dari Rabu naik ke Kamis sepi. Andi Rip, band Rip main di Hard Rock Jakarta, kasih kosong, saya ngisi Di hari malam Jumat. Sabtu. Malam Sabtu. Ya. Karena pada saat itu malam Sabtu malam Minggu itu paling ramai. Paling rame. Ada beberapa kafe di Bandung ya, yang sekarang mungkin udah susah lah nyari. Jadi komunitas musiknya itu lebih jelas, bandnya, genrenya macam-macam. Nah di saat hari malam Jumat, malam Sabtu hari Jumat itu memang lagi rame-ramenya. Happening wae ya Happening pada wae. saat itunya. Di Nah, situ terus ada itu kafe-kafe itu berapa lama, Kang? Saya dengan The Groove totali 7 tahun. 7 tahun Bandung Jakarta. Bandung Cafe. Jakarta, Bandung Jakarta. Sempet Bawain lah. itu funk. Bawain lagu funk, disco, Acid. acid jazz. 7 tahun keliling sampai akhirnya saya ketemu Mas Yofi Widianto Di tahun di tahun 96. Sebetulnya saya kenal Yofi itu dari SMP. Tapi saya mulai akrab itu di musik itu di tahun 96. Akhirnya Yofi membantu kita untuk masuk ke label industri. Ya. Tapi itu prosesnya ada ini, Kang. Misalnya kata Kang Yofi, lu punya lagu nggak atau gimana itu prosesnya kayak gitu ngajaknya? Iya, sebetulnya waktu Yofi datang ke NYC, dulu The Groove itu kan besarnya di New York Cafe, Hard Rock, dan beberapa kafe di Bandung lah. Yofi tuh melihat The Groove itu punya potensial untuk ke recording. Dia menanyakan, ada single nggak? Oh, saya nggak ada single, tapi Rika Roslan punya. Vokalisnya The Groove, Rika Roslan punya. Oke lah, kita dengerin. Gimana kalau pakai lagunya Yofi dulu untuk sampai masuk ke label. Lewat Yofi itulah kita masuk ke label dengan lagu singlenya, lagu yang Rika nyanyi ini. Yang dahulu. Bukan. Ku tahu nyala dirimu yang mampu begindang. Itu lagunya Yofi untuk nyebrang dulu ke industri. Tapi setelah itu masuk kan bikinnya album waktu itu kan? Album. Akhirnya lagu anak-anak mayoritas Rika lah. Kita ngumpulin lagu dan alhamdulillah dari mulai dahulu lagu sepi semua jadi hits. Di tahun itu, di tahun kita recording itu di tahun 99 akhir menuju 2000. 99 menuju 2000. Tapi kafe itu maksudnya ini si band ini karena jam terbangnya di kafe udah solid lah ya. Udah solid. Udah oke ya gitunya untuk recording. Ayo Recording mah 2 detik lah. 2 detik lah. Ah, Nya. Di 2000 rilis lah album pertama. Ya. Yang apa itu judulnya apa tuh? Ingin cinta. Aduh apa ya lupa. Iya Itu basis. Yofi yang bikin. Basis kuat katanya hosting naon. Maaf, saya di Dewa pun judul lagu tidak tahu, jadwal main nggak tahu. Yang tahu itu cuman bayarannya berapa. Saya tahu itu.
Tapi itu betul. oh iya. Betul dong. Kalau pemain bass termahal dan profesional harus bayarannya yang tahu. Dokter mahal ini nunggu kuat mah. Basis termahal Harus. gila. Iya. Kalau Thomas Gigi basis terteknik, Ahmad Subastio Sahara, basis skill. Basis tercepat. Ari Firman, terjazz. Saya cukup Yuke basis termahal. cekap. Tepuk tangan. Lejat. Udah harus tepuk tangan. Nah, dari situ, dari 2000 rilis itu, kontrak sama label mana Kang? Kebetulan Pak Ian Sony. Sony, dia sangat melirik The Groove. Sangat cinta banget sama The Groove karena dia melihat live perform. Waktu itu dibawa ke Hard Rock sama Yofi melihat The Groove dulu main di Hard Rock Sunday Jazz. Sunday Acid Jazz. Sunday Acid Jazz. Ya. Jadi setiap hari Minggu. Dia Pak Ian bagus. Maksudnya produksian cuan lebih murah karena ini udah main di kafe jam terbang. Ya, ini geus 2 detik tadi. 2 detik. Tadi. Kaman 2 detik. Jadi geus mau headset deui, mau mahal lah gitu. Kontrak berapa album di situ? Waktu itu di 5 tahun itu batasan album nggak ada, cuman di kalau nggak salah di 3 album. Di 3 album. Berarti 1 tahun 1 album. Targetnya di 5 tahun itu Ada 3 album. 3 album. Di 5 tahun berarti sampai 2005 lah. Iya, 2000. Ya, dari 2000 sampai 2005 itu kalian harus mengerjakan 3 album. Ya. Dikerjakan 3 album. Kerja. Beres. Saya album ketiga udah nggak ikut. Nah, itu maksud saya kan. Jadi- Kamu mah gitu orangnya teh. Loh. Ini pelopor, leader Enggak aja. kan kamu kontrak dong. Iya. Nah, Tapi kan kontrak as a band. Kontrak as a As a band. band, The Groove. Jadi nggak ada keterikatan data secara sebagai drummer pribadi, nggak. nggak ada. Oh. Dari kontrak sebagai The Groove. Tapi nggak ada halangan kalau pas keluarnya. Karena saya pengen ini kawan kreasi yang saya penasaran, mungkin kalian juga penasaran. Dari The Groove itu band sehebat itu kenapa kok tega-teganya Kang Yuke ini meninggalkan band itu gitu. Itu yang iya kan? The Groove itu udah luar biasa kalau kata saya mah Kang. Iya, semua anak band bilang begitu, termasuk Thomas, Arya Baron almarhum, teman-teman band yang lain juga, Budi Haryono di Gigi juga. Kenapa lu keluar ya? Saya bilang jalannya memang sudah seperti itu. Saya sebetulnya nggak keluar. Sebetulnya saya membantu Dewa 19 di tahun 2001 ditawarin tour sama manajernya ex manajernya Dewa, Mas Didit Dada, Once dan Tio. Jadi additional. Di 2001. Di 2001 tuh ditawarin ke tour yuk, bantuin Dewa additional. Saya sih ayo cuman ngobrol dulu sama manajer, itu album pertama. Iya, manajer The Album Groove pertama maksudnya. The Groove. Ya. Iya, album The Groove. Ya. Sama Bedi Gunawan waktu itu. Nah, ternyata nggak boleh. Nah, setahun kemudian ada kebijakan khusus dari label, jangan main lagi di kafe-kafe. Dari label, kebijakan label. Nah, dari situ saya mulai, kalau nggak main di kafe-kafe, saya hidup dari situ. Jadi saya dari orang berdelapan, saya ya orang satu yang mempertahankan, saya main tetap di kafe. Plus ada tawaran kedua kali dari Dewa 19. Di tahun 2012. Enggak dong, 2012, 2002. 2002. Jadi pas di pertengahan mau masuk 2002, dah nih lagi Didit, Once datang lagi ke, yuk, yang sekarang bantuin. Ah udah, ayo yuk, bantuin additional. Tapi nggak nyuruh bilang ke manajemen kalau waktu itu. Enggak, 2002 mah. enggak, karena saya butuh udah atmosfer baru. Betul. Atmosfer Ya. baru. Kebek lah main jazz, terus main acid jazz. Akhirnya saya mau memberanikan diri, udah nyobain yuk additional doang. Berapa bulan sih tour? 3 bulan ke paling lama. Jadi saya minta tolong sama anak-anak, tolong jagain band, cari pemain bass lain, additional. Saya membantu Dewa 19 dulu. Tahu kenapa alasannya? Secara founder. Kenapa? Aing butuh nyeun imah anjing. Hayangnya Kan rek kawin eta waktu eta teh. 2002 teh. Nya. Nah, kalau ngelihat secara finansial walaupun additional bayarannya lebih bagus. Ya, Gitu aja. secara ya. Secara.
Ikutlah tuh 3 bulan. Ikut 3 bulan. Digantilah The Groove itu basis. Basis. Dulu ada Adit, ada Ari Firman. Dua orang itu yang selalu ganti. Ari Aru dulu Pak ya? Bukan? Kalau Ari Aru mah drum. Aru Aru drum. Rudi Aru. Rudi Pemain Aru. bass. Ya, ya. Ari Firman. Rudi Aru juga pernah kalau nggak salah bantuin. Nah, setelah dari situ, berarti kan itu masih album yang kedua. Kedua saya masih ngisi. Masih ngisi? Tapi saya posisi di additional di jadi setelah 3 bulan bagusnya turnya disambungin dengan salah satu produk lain, nambahlah 3 bulan lagi. Jadi kena pula. Jadi 6 bulan Ya. nyariin lagi pemain bass. Kemudian kebek baru datangnya. Aslinya mana kemana sih? Biasa Rejos. Iya, Lu iya. mau kemana sih? Ya saya mau jadi tetap additional. Ya udahlah. Akhirnya saya bantuin lagi 6 bulan. Tapi nggak ada, maksudnya secara non teknis kalian itu baik-baik saja. Baik-baik aja. Karena saya minta izin dulu sama sesepuh, ada Rika Roslan, Reza, sama Rejos. Ya saya berbicara dengan mereka, diskusi. Oh nggak apa-apa kok. Sampai kebeli rumah, kebangun rumah. Alhamdulillah. Di mana tuh? Di Jakarta, di Cirende. Jakartanya, karena kan sekarang nyumput. Di rumah mantan saya sekarang. Oh sekarang saya udah nyumput. Ya akhirnya menikahlah. Mereka Di tahun tahun 2002. 2002. Terus tur, bisa lah membangun rumah di Jakarta. Nah, pada akhirnya ceritanya keluar resmi dari The Groove mah. Nah waktu itu ada tur salah satu produk yang harus nyebrang ke Singapura. Jadi setelah tur ada perform di Singapura waktu itu, Dewa 19. Berkenaan dengan JGTC, Jazz Goes to Campus UI. Waktu itu saya bilang, saya nggak bisa ke Singapura. Tolong cariin pemain bass additional lain untuk gantiin Dewa 19. Karena saya additional, saya mau main sama The Groove di UI Jago. Manajernya lapor ke dan, waduh nggak bisa ke, bos nggak mau, harus Lu lumayan. Waduh, gimana? Mas saya kan additional. Additional. Ya, tapi gimana? Gimana caranya kamu main sama Dewa lah? Ya udah gampang, saya bilang. Berarti saya tidak boleh main lagi di The Groove, saya bilang. Kayaknya begitu. Oh ya, kata sudah. dia. Jadiin saya additional player dengan Dewa 19. Syaratnya satu. Tolong bayaran saya samakan dengan member Dewa 19. Oh, ada bergening seperti itu. Ada pada bergening saat itu seperti ya. Jadi dengan member di additional, member tapi bayarannya additional. Dan Dani menyanggupi itu. Oke, kita sepakat. Nah, dari situ Kang Yuko memutuskan lah Langsung untuk memutuskan tolong cari pemain bass ganti langsung. Karena saya akan kerja dengan Dewa 19 lama. Waktu itu di tahun berapa itu teh? di 2003. Tapi setelah take album ketiga. Album ketiga saya udah nggak ikut. Oh. Karena saya sudah memutuskan untuk tolong cari pemain bass lain. Tapi waktu itu ribet nggak Kang? Waktu pas ngurus itu kan harus bilang sama label juga kan? Enggak. Kang Yuko harus bilang. Nggak ada masalah. Saya lapor sama Pak Ian. Nggak ada masalah tuh. Silakan, itu kan jalan hidup. Seorang musisi profesional harus seperti itu. Pak Ian mau nggak ada masalah. Lanjut. Kan Ya, tidak terikat ya. kontrak perorangan. Ya. As a band. Oh, oke. Nah, gitu kawan kreasi. Jadi perjalanan seseorang itu juga kadang-kadang kita tidak pernah merencanakan ya, Kang ya. Ya. Jadi kondisional lah di jalannya, ini yang harus begini. Ya maksudnya itu kan juga kan tidak bercita-cita dong menjadi pemain bass Tidak. additional Dewa gitu kan. Tidak. Saya tidak pernah kepikiran, dan waktu saya membentuk The Groove itu saya selalu pesan sama anak-anak. Ini hanya batu loncatan. Batu loncatan untuk ke depan yang lebih baik The Groove ini. Jadi jangan sombong, jangan rongkah. Suatu saat nanti kalau kita pecah, tetap kita jadi saudara. Itu hebatnya The Groove. Saya berpikir waktu itu kalau saya sampai ditarik sama Sting, jadi krunya Sting ke Eropa, ya maaf aja. Walaupun saya punya band di Indonesia. tapi kalau Sting kan waktu itu saya
ngefans pisan lah. Ya, itunya. lagu-lagunya siapa sih Ya, ya? itunya. Jadi kru namanya orang berbahagia. Nah, paham itu yang saya kasih ke Ya. anak. Akhirnya anak-anak bisa mengerti dan saya bisa kerja dengan Dewa 19. Tapi kerasa nggak Kang setelah Kang Yuke nggak ada The Groove itu jadi agak-agak aneh gitu? Saya sebagai penonton nih Kang ya. Ya, Karena anggap aja kalau saya kan sebagai drummer gitu ya, jeung bass teh kan harusnya harus meritnya harus gitu. Kawin teh. Nah, saya ngelihat itu bener nggak sih yang seperti yang saya lihat bahwa Kang Deta itu nggak kayak sama Kang Yuke gitu dia bermainnya gitu, karena yang saya lihat kan dari musiknya tuh kan hanya dirimu tak, itu kan groovy gitu. Sebetulnya Deta dan Arif Firman itu waktu saya menculik anak-anak band itu, Deta itu dulu bandnya sama Arif Firman, namanya Four Brothers. Oh. Deta main drum. Jadi mereka begitu ketemu lagi Arif Firman di The Groove sama Deta, sudah gak ada masalah sebetulnya. Kalau untuk mereka, Ya. tapi kalau untuk kita sebagai penonton ada perbedaan Kang. Jelas ada perbedaan karena seorang Yuke yang di depan itu juga menurut saya itu adalah sesuatu juga kalau Ya. menurut saya. Ya. Bukan cuma dari bungkusan si musiknya aja. Ya. Tapi dari performanya juga. Nah, sampai detik di 2013 Kang Yuke memutuskan untuk keluar dari The Groove. 2003. 2003 The Groove terus mau jadi additional Dewa itu, tapi memang benar banyak pekerjaan di Dewa itu. Di Dewa itu turnya nggak pernah berhenti. Di luar tur itu ada event yang reguler biasa, anak-anak fancy yang kayak gitu. Itu dihajar semua. Jadi dari fancy, tur, sampai ya mereka main di luar kota juga, di luar negeri juga. Ya saya terpaksa harus ikut. Saya nggak bisa absen. Tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Jadi Dani dan Andra waktu itu sudah membolehkan saya untuk cabut dari Dewa. Ternyata mereka malas latihan. Orang yang latihan deh. Jadi ada kejadian yang lucu ya, kawan kreasi. Waktu itu saya ada 2 event di Cianjur dan di Cirebon, saya nggak bisa perform karena waktu itu saya Kaligata keracunan.